Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadir kembali pada program Sinuar, Siniar Nahdlatul Ulama Aktual Religius. merawat jagat, Membangun peradaban. masih dengan saya Alang Abdal. Saya Sapawi Al-Jawi. Nah, kali ini kita temanya masih sama, Langkat Jawara. Langkat Jawara. Jujur, adil, wibawa, amanah, religius dan berakhlak. Jadi untuk mencapai yang langkat yang jawara itu Bang Pawi, kan kita butuh Harus orangnya jawara. jawara juga ya. Sosok Jawara, yang tahan jawara. banting, tahan pukul, tahan kena ulti, tahan kena umbang. Kena engkol bentar. Kena engkol bentar. Harus kayak gitu dia. Orangnya memang harus gitulah, harus memang berwibawa, kemudian punya pengalaman penuh. Apalagi kan seperti yang kita diskusikan yang lalu-lalu kan, bonus demografi bangsa Indonesia ini adalah kalangan muda kan. Kalangan muda. Nah, tokoh hari ini juga halang melintang yang sangat dalam di kalangan pemuda dan sudah tidak asing lagi. Berarti beliau ini juga banyak seperti melahirkan anak-anak muda. Iya, udah pasti melahirkan. Walaupun nggak melahirkan secara fisik, Iya. tapi secara ideologi. Secara ideologi, pokoknya nggak diragukan lah kiprah dan kinerja serta aktivitas dia sehari-hari. Kalau misalnya ditulis darahnya pemuda gitu. Saking banyaknya darah muda itu, walaupun secara umur udah matang tapi jiwa masih muda. Karena darah dan jiwa aktivis itu tetap melekat dan membumi gitu, mendarah daging, apalagi namanya, pokoknya sulit untuk dikatakan kalau tokoh kita yang satu ini. Langsung saja kita perkenalkan abang kita satu ini, Bang Samsul. Bang Samsul Mengaraja Harap. Lagi sibuk apa nih Bang? Sekarang kembali ke habitat lah, lagi sama kawan-kawan kelompok tani kan, Kelompok tani. untuk mempersiapkan area-area ladang yang mungkin menghadapi musim panas ini kan perlu stok juga begitu kan, stok pangan, jagung, ubi. Stok semuanya ya kan. Iya. Abang ini juga sering di pendampingan gitu, advokasi masyarakat. Dia lebih lebih ke masyarakat juga. Sehingga beliau mungkin ya karena banyak sering melakukan advokasi itu, mungkin lebih sering bersentuhan dengan masyarakat, jadi lebih tahu apa inginnya masyarakat. Akar masalah untuk warga ini yang perlu diselesaikan itu ada sama abang ini kan, dia sering. Belum lagi masukan dari adinda di bawah ini kan. Iya, makanya perlu kita undang hari ini di sini kan. Kan gitu kan Bang? Iya, boleh kita bahas semua. Iya. Pelan-pelan aja Bang. Kalau semua nanti ya bayarlah kursus ini. Soalnya ahli profesional yang kita undang ini kan nggak bikin gratis ya kan gitu. Oke lah, kira-kira Bang. Itu tadi lah, karena kita nih membahas tentang outlook Bupati dan Wakil Bupati Langkat 2024 yang ke depan akan kita hadapi. Bagaimana kita, Bang Samsul sendirilah melihat fenomena-fenomena ataupun gelombang yang ada di Langkat tingkat elit maupun di masyarakatnya hari ini. Iya. Sebetulnya keinginan masyarakat dari dulu nggak berubah. Kalau bicara tataran pemimpin yang gimana nih, yang baik, yang ideal, yang kira-kiranya bisalah menyahuti masalah-masalah masyarakat kan. Itu dari 5 pemilu lalu ya sampai sekarang itu juga. Nah problemnya kenapa masih itu juga? Karena yang terpilih berarti nggak menyelesaikan, nggak menampung, nggak pernah menyentuh ke permasalahan-permasalahan yang sudah ada. Kan itu masalahnya kan. Ya sosok dan kandidat oknum itu pasti berganti. Berganti. Nah, tapi berkali-kali lagi nggak pernah ada yang menyentuh ke masalah substansi masyarakat. Oh apa itu? Mintalah contoh konkretnya. Gampang aja kan.
dari dulu sampai sekarang masalah pertanian, padi sawah ya gitu-gitu juga, bahkan lebih kritis lagi. Kita daerah agraria yang katanya dalam 3 tahun terakhir punya program cetak sawah baru. Tapi boleh dicek itu di Bulog berapa beras masuk. Kalau banyak sawah baru yang produktif kan nggak perlu ada Bulog gitu kan. Kan logiknya gitu. Belum lagi persoalan-persoalan nelayan. Tiap tahun kan banyak yang ketangkap itu di Malaysia kan warga Langkat juga kan. Kalau memang cukupnya dia dilangkat melaut, ngapain pula dia ketangkap di sana? Kan itu hal-hal yang nggak perlu secara data begini begitu, nggak. Tapi itu faktanya. Gitu. Fakta dan kenyataan yang terjadi. Ya. Ya. Kemudian persoalan tenaga kerja, ya kita akui banyak pabrik dibuat di Langkat ini kan. Ya. Tapi serapannya kan nggak memenuhi kebutuhan. Nah, terus pertanyaan yang paling sebenarnya muncul kalau udah menjelang pilkada, kita kan selalu berharap ada pemimpin-pemimpin yang ideal gitu ya. Kita nggak bilang apakah salah di kampanye, apakah salah di mana. Kayaknya setelah terpilih, ya nggak ada yang fokus ke bagaimana menyelesaikan janji-janji kampanye ataupun problem standar yang ada di Langkat. Yaitu problem standar ya. Problem standar itu masalah kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian masalah kemiskinan. Kemiskinan itu maksud saya gini. Sebenarnya makin banyak apa makin berkurang ini daftar peserta PKH, kan itu pertanyaannya. Kan? Makin lama. Nah, kalau makin banyak, berarti nggak ada yang berperan kan? Iya. Seharusnya nggak ada lagi PKH gitu kan? Karena di situ problem sosial ini semakin banyak. Nah, anehnya juga pada saat yang bersamaan masih banyak ternyata masyarakat yang nggak mampu bayar BPJS. Nah, itu kan problem juga. Tunggaan. Kenapa nggak ada ini ya? Kenapa nggak ada solusi untuk bagaimana mengentaskan begini? Menurunkan grade berbayar ke gratis saja nyaris tak ada nih. Nggak mungkin nggak tahu kan? Ini problem sosial yang lama-lama berputar di situ aja. Jadi kalau mengharapkan pemimpin yang jawara, cerita jawara ini kan konsep sinuar ini kan. Macam agak Betawi-Betawi, tapi memang betul-betulnya kalau jawara ini betul-betul kayak jawaranya si Pitung ya bagus juga. Artinya memenangkan hati publik, memenangkan hati masyarakat, walaupun agak bertentangan dan dikejar-kejar company gitu. Kita nggak tahu nanti company-nya di Jawara yang ini siapa gitu. Iya. Pasti ada nanti ini company-nya. Iya. Karena dulu perjuangan bangsa ini juga menghadapi company ini ada 2 model kan. Company yang beneran company atau masosinya gitu. Masosinya company hitam ini kan. Mandor-mandor centeng-centeng nih ya. Siapa aja lah sinuar kan. Siapa suruh buat agenda Jawara kan. Saya pikir itu untuk tataran kepemimpinan Langkat gitu. Permasalahan yang mendasar sebenarnya belum tuntas ya, menuntas kemiskinan, menuntas 5 pemilu udah masih itu aja ya. Berkutak-atik di situ aja masih ya, Bang. Ya. Berarti salahnya itu apakah di sistem pemilu kita yang salah atau apa gitu menurut? Tidak ada yang salah dalam sistem pemilu. Kita harus berani melakukan revolusi Jawara memang. Gitu. Revolusi Jawara artinya kalau udah terbukti berarti yang ada ini memang nggak bisa pakai lagi. Nggak bisa kerja lagi. Nah, jangan terjebak pada yang circle-nya, lingkaran kandidatnya itu. Kita harus cari yang baru. Di luar dari lingkaran yang ada. Kenapa? Kalau dari lingkaran yang ada, maaf-maafnya, yang selalu nggak pernah kita bayangkan, seolah-olah ini kan kesalahan paslon ketika jadi, tapi tidak mampu melaksanakan programnya. Begitu jadi, ya kan? Begitu mereka terpilih, ternyata
Ini kan ada aparatur yang di sekitarnya yang kita masukkan gambaran, kemudian planning program, kemudian terjemahlah pada tahun anggaran, harus habis anggaran, atau semuanya administratif. Makanya janji yang sudah disampaikan pada saat kampanye begitu jadi terjebak problem administratif ini kan nggak pernah solutif gitu. Nggak pernah solutif, janjinya nggak pernah terrealisasi gitu. Jadi kayaknya perlu juga kita pikirkan sekarang, mungkin harus ada fase sinuar babak berikut. Kan bukan hanya bicara calon pemimpinnya, aparatur yang bagaimana yang layak mendampingi calon bupati dan calon wakil bupati yang akan terpilih. Karena itu menentukan ya, menentukan Kan kebijakan. Sebenarnya kalau kasarnya, apa masalahnya kalau nggak ada bupati, nggak ada wakil bupati? Kita udah mengalami ada PLT. Iya. Wakilnya nggak ada kan? Iya. PJ. Dan hari ini PJ kan? Wakilnya nggak ada kan? Kayaknya berjalan biasa aja kok di masyarakat. Oh, nggak ada pemilihan jalannya? Biasa aja gitu. Berarti hanya persoalan administrasi kenegaraan dan pemerintahan. Sebenarnya di tataran itu saja kita bupati dan wakil bupati. Ya. Kemudian terus untuk apa ada mereka kalau nggak menjadi solusi? Kita ini problemnya. Nah kalau masalahnya kalau mereka nggak jadi solusi, kayaknya nggak usah buat pemilihan bupati wakil bupati lah. Itu yang pas, gitu ya. Oh negara ini kacau, enggak Pak. Kita ngurus KTP tetap dengan kepala desa dan camat, nggak sampai bupati. Betul. Kita ngurus orang miskin, maaf ceritanya, nggak perlu bupati, ada petugas PKH. Dana desa juga langsung kan, langsung bukan kepala desa dan sebagainya. Di mana peran bupati, wakil bupati sebagai pemimpin daerah? Kalau tidak sebagai solusi. Nah kebalikannya saya juga mau nyaran. Nah bagi yang berkeinginan menjadi calon bupati dan wakil bupati, kalau Anda tidak bisa jadi solusi, nggak usah nyalon. Buat ribet aja nama susah masyarakat. Ini catat ini. Iya, kan kita cari solusi nih. Benar. Nah ternyata solusi kita ini kita cari pada orang yang nggak membawa solusi. Di mana solusinya? Coba dari dulu solusinya. Jadi pening semua lah. Cuman menarik yang seperti Bang Samsul katakan tadi, bahwasan itu tadi kan beda. Kalau kita presiden kan jelas Bang, menteri kan presiden yang langsung nunjuk kabinet. Iya, dia punya sebuah ada kepres, ada perpres, ada PP kan. Itu kan langsung hierarkisnya Rp1 pun bisa dia tentukan gitu. Nah, sedangkan bupati kan dia punya kadis-kadis pembantu, dia bukan begitu dia dilantik kan nggak bisa langsung ujuk-ujuk dia tunjuk kan gitu Bang. Iya. Nah itulah problematik yang Abang sebutkan tadi. Dan bagaimana kira-kira apakah undang-undangnya yang salah, apa cuman menurut Abang? Enggak, begini, undang-undang nggak ada yang salah, cuma kepiawaian orang selalu mempersiapkan dirinya bagaimana sesuai dengan undang-undang gitu. Jadi tidak benar, salah, keliru, pasti nanti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kan gitu bahasa normatifnya. Nah kalau cuma sekedar itu normatifnya, kita sebenarnya nggak butuh bupati, nggak butuh wakil bupati. Maaf ya kawan-kawan dari Sinuan, saya gini, sering gelisahnya begini ya. Ketika sebelum terpilih, ini kan banyak masalah yang dijanjikan mau diselesaikan gitu ya. Seolah-olah kita melihat pemimpin ini sosok Imam Mahdi yang akan menyelesaikan problem kita yang sekian lama gitu. Nah setelah dia terpilih, kemudian kekeliruan dan kesalahan selalu dilapisi dengan narasi apa yang kami jalankan sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undang. Sebenarnya ini kan bahasanya bahasa menutupi yang mana? Menutupi kesalahan atau menutupi ketidakmampuan. Yang kita tagih ini bukan kemampuan para pemimpin terpilih. Yang kita tagih adalah janji dia.
Iya, yang pernah diucapkan. Nah, terus kalau problemnya dia belum bisa melaksanakan janji, ngapain janji yang nggak bisa dilaksanakan? Iya. Berarti Jadi kan bolak-balik ke situ dia piginya, gitu loh maksudnya kan. Nah, untuk kedepannya ya harus dipikirkan kelompok apapun yang mengusung bupati dan wakil bupati, ya pikirkan bukan hanya ada kemenangan di situ, tapi ada siapa yang cocok, aparatur yang memberikan ide, solusi yang akan mendampingi dan bekerja untuk mereka. Harus begitu. Kalau yang lama lagi kayak saya bukan anti bukan anti pemerintah. Problemnya sebenarnya di situ kalau saya lihat. Tapi yang terjadi mungkin 20 atau 10 tahun belakangan yang terjadi kan begitu juga kan? Iya, berarti kan bupati, wakil bupati ini butuh ide-ide baru, ide-ide segar dari aparatur yang bekerja untuk mereka sebagai perpanjangan. Contoh, dalam Perbup kan sudah ada itu pelimpahan beberapa pekerjaan bupati kepada camat. Iya. Ini kan pelimpahannya masih berjalan secara administrasi sebenarnya, iya kan? Sehingga dilimpahkan pun ke bawah tetap muncul masalah-masalah yang lama. Nah ini problem kepemimpinan ya sebetulnya kan. Karena ditanyanya saya tadi, cemana bagusnya? Ya bagusnya begitu. Kita jangan pakai lagi, jangan lirik lagi orang yang masih berada dalam circle orang yang lama-lama. Cari yang baru aja. Itu revolusi deh harus. Oh ya, banyak nanti tantangannya. Pertama, ini belum punya pengalaman, ini belum mampu, ini nggak ada. Lebih bagus yang belum punya pengalaman dan belum mampu. Udah jelas memang punya kekurangan. Iya. Terus gimana kita ngukur yang dikatakan yang sudah punya pengalaman, teruji, ternyata ketika jadi nggak siap diuji, gitu kan? Nggak bisa nunjukkan pengalaman, ini kan sama aja. Pepesan kosong juga. Jadi teruji dan berpengalamannya hanya sebatas slogan aja ya kan gitu. Ya, tidak perlu slogan, tapi begitu mengajak kita diajak untuk memilih dia. Pilihlah yang ini sudah teruji, tapi kita mau ujinya nggak bisa, gitu kan? Iya. Entah siapa yang uji kita pun nggak paham. Sudah berpengalaman, kita tunggu apa pengalaman dia yang baru, yang menurut kita ini pengalamannya apa? Rupanya kayaknya nggak lebih dari kita juga, gitu. Jadi apa untuknya memilih yang kita kan mau memilih pemimpin yang konsepnya pasti punya kelebihan dibandingkan kita, karena dia bakal lebih kita, gitu. Benar. Iya. Itulah kira-kiranya ya. Benar. Tapi nggak usah dibesar-besarkan kali ya revolusi. Maksudnya nggak usah dibesarkan. Cuma kan diwacanakan belum? Iya, disebarluaskan. Atau berkembang secara organik kan, Bang? Iya. Sinuan ya bersiap-siap menghadapi company. Ini yang mau dicari di company yang ori atau yang londo ireng dari pribumi. Iya. Ya menarik yang seperti Abang sampaikan tadi masalah tingkat kesejahteraan juga tadi ada Abang singgung juga kan. Kemudian juga tadi yang Abang singgung juga tentang bagaimana yang mempengaruhi kebijakan bupati misalnya kan aparatur itu. Hari ini kan yang terjadi adalah memang yang katanya berpengalaman itu, yang tua yang berpengalaman, padahal pengalamannya itu sulit untuk diukur kan gitu kan Bang. Nah masalahnya Bang, yang muda-muda ini juga memang belum ada ukuran dia gitu. Pun kalaupun misalnya dia diberikan kesempatan untuk mendampingi, setidaknya mendampingi bupati terpilih misalnya, aparatur itu kan, menjadi tim ahli misalnya, promus kebijakan atau apa yang disebutkan. Tapi dia memang belum ada ukuran, walaupun yang lama ini, walaupun kayak mana kerjaan dia, tetapi secara administratif dia itu udah bekerja kan. Seperti yang Abang bilang tadi, kami telah melaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Memang disesuaikannya memang Bang. Nah, itu kayak mana? Memang dia udah punya standar ukur. Kan nggak mungkin juga kita menafikan orang-orang yang sudah bergerak dia di dunia birokrasi ini kan. Itu masalahnya. Lagi-lagi kan kita terjebak pada ini ya, pada ukuran definisi.
mengukurnya secara definisi. Filsafat maksudnya. Jadi ukuran definisi ini kan, saya salah nggak? Ya, secara hukum belum ada ketetapan yang inkrah untuk menyatakan saya salah. Itu kan normatif tadi kan. Iya, jadi sebenarnya saya tidak salah, gitu. Nah, problemnya kalau kita ukur dengan Bapak, saya bilang salah karena Bapak nggak tunaikan janji yang udah Bapak sampaikan. Nah, janji yang disampaikan tidak dilaksanakan, ini salah nggak? Salah. Nah, tapi kalau mengukurnya ke hukum, ya memang nggak ada yang menetapkan dia salah. Belum ada kan di Indonesia pengadilan yang menyidangkan pemimpin yang tidak bisa menunaikan janjinya. Problemnya kan di situ. Makanya narasinya, ya saya sudah menjalankan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Normatif aja ya. Iya. Tapi apakah kita juga harus menggiring siapapun yang berjanji pada pilkada nanti kepada perjanjian kontrak, apabila saya tidak menepati janji maka saya siap. Nah, Bang, itu kan ada tuh, Bang. Ada, tapi kan calon-calon tertentu. Gitu juga. Ada kemarin. Nah, makanya tertulis. Saya begini. Tertulis gitu, Bang. Makanya kan sebenarnya kepemimpinan yang kita tunggu ini kan yang memang secara moral dia memang siap. Secara moral dia siap. Nggak perlu ada yang bilang dia salah, tapi dia tahu mana yang salah. Memang kesadaran itu. Lalu, wah kalau itu yang dia nggak mungkin lah, nggak mungkin apa, siapa bilang nggak mungkin? Bang, kalau misalnya ada. Saya hitung dulu. Kalau saya hitung-hitungannya, ya kan sakit nih kan. Mau cakap dokter saya nggak mau dengar gitu. Karena saya merasa ada yang mau saya cakapkan lebih penting. Hitung-hitungannya, saya akan cari. Walaupun muda, belum berpengalaman, hitung-hitungannya adalah mungkin yang begitu yang masih mau mendengar saran dan pendapat orang lain. Ketimbang orang yang sudah lama tadi ya. Peluang menyelesaikan dan mencari solusi di situ kan lebih besar ketika dia mau mendengar. Iya, benar-benar. Kemudian dia menggunakan kewenangan dan kemampuannya sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan itu. Salah. Mereka hitung-hitungan gitu, cari yang berpengalaman. Itu loh kita cakap udah dianggap udah banyak. Ya, iya. Iya, kayak gitu sering. Atau dengan yang memang nggak bisa apa-apa tapi coba mana pendapat. Iya. Saya kan harus itu di mana peluang saya menyampaikan itu bisa didengar dan direalisasikan. Kalau itu hitungannya, mana yang lebih penting cari yang berpengalaman atau yang siap mendengarkan. Pasti siap yang mendengarkan. Siap mendengarkan. Iya. Kalau enggak, intinya aja besok. Emangnya perlu kali pengalaman itu kalau ternyata dia nggak bisa merubah apapun begitu? Iya. Dia sering bilang ya, aku paling banyak makan asam garam kehidupan ini. Oh iya, itu segini jauh belum lah apa-apa katanya kan. Kebanyakan makan garam mengkristal garam di otak. Udahlah yo katanya. Apakah kata-kata itu yang layak untuk kita sampaikan ke bawah? Andai kata kita di posisi itu kan nggak begitu tuh kan. Saya pikir gitu ya kalau problem diangkat ini. Nggak usah cerita SDM, SDA, nggak usah ke sana dulu gitu. Standar moralnya aja kita siapkan. Mau kita yang bagaimana? Jadi Jawara ini bisa menjadi lokomotif untuk membawa semua pesan-pesan publik. Jadi saya pikir nggak mesti ilmiah kali bagaimana, tapi ini bisa tersampaikan gitu. Sampai ke lapisan mana? Ya walaupun banyak yang akan lebih pintar untuk mengomentari, wah sayangnya begini. Cuma kalau ada yang mulai enggak juga. Iya, betul. Tapi karena Jawara ini maju, ya kan, walaupun dipukuli dan kami kompeni nanti. Kena ulti nih, siap-siap lah kena ulti, kena dipukuli. Ya, kalau yang sempurna itu nggak akan jumpal. Iya. Kan. Tapi yang siap disalahkan itu yang paten, betul ya. Siap mendengar. Siap lagi. Iya, siap disalahkan itu bagus ya kan. Luar biasa. Gimana Abdal? Udah, kita tutupin aja. Bang Samsul. Ya itu harapan kita bersama mungkin ya. Revolusi. Cuman memang ini kalau kita bawa ini memang agak-agak seram-seram juga nih kata Bang Samsul. Ya, kita bawa aja ini revolusi Jawara gitu kan. Ini revolusi ini apa nih maksudnya? Revolusi Jawara nggak ada. Iya. Kalau sebelum ditutup misalnya kan,
nggak apa-apa. Kita kalau ada kandidat kepala daerah di Langkat ini nanti yang siap, ya kan, open state dengan Sinuar, ya kita hadirkan. Kenapa? Iya, itu memang kesana nanti akan open state dia terbuka, mau di kampus mana diuji lah gitu. Benar, ya. Uji publik. Nah, jangan kalau yang diselenggarakan secara formal, saya nggak sebut institusinya, itu kan terlalu tataran tekstual ya, tekstual. Kemudian jawabannya juga nanti kita pun nggak paham jawabannya apa. Mungkin dia yang jawab juga nggak paham, kok aku jawab apa ini gitu kan. Tapi karena ada durasi, ada taping di situ, mungkin selesai. Gitu. Apakah masalahnya selesai? Enggak. Dia mencoba memberi jawaban penyelesaian masalah aja pun meninggalkan masalah. Ya kan? Belum jadi. Apa yang dikatakan Wak dikatakan kan? Bahaya juga. Bagus juga apa yang Bang Samsul sampaikan tadi, bahwasannya semoga Sinuar ini bisa menjadi apa ya? Menjadi penyalur. Gitu kan. Nanti akan kalau pun misalnya nanti sudah ditetapkan calon bupati, kita akan tantang untuk hadir di sini. Kalau jangan apalah, nggak usah pun sampai ada yang ditetapkan gitu, supaya publik kita lihat dulu arusnya kemana. Jadi open state, open thinking, kan harus begitu dia semua. Harus terbuka kan? Ya open mind, gitu. Karena memang proses demokrasi ini kan proses dialog dia, harus ada dialog dua arah, bukan satu arah. Ya maunya pemimpin kan nggak asik juga berdemokrasi. Mungkin itu aja ya. Ya ada lagi. Udah nggak terasa ya kan, mau Jumat puasa lagi ya kan. Iya. Padahal ini isi dari Bang Samsul daging lu ya. Mungkin makanya kan nggak terasa waktu padahal belum terkupas karena daging semua isi ini. Mungkin dialog berikutnya mungkin kita. Yang harus kita dukung itu ya revolusi tadi. Revolusi ya, yang muda, pembaruan, yang berpengalaman belum tentu juga memberikan kontribusi kan Bang. Yang belum berpengalaman belum tentu juga tidak kita berikan kesempatan untuk berada di lingkaran kepemimpinan. Gitu. Cari jawara yang baru nih, bukan jawara yang berpengalaman tapi terkontaminasi. Hantam company tadi ya Bang. Iya. Ini kami lagi mendeteksi company nih Bang. Company luar negeri apa dalam negeri tuh nih. Kayaknya dalam negeri juga nih kayak paling banyak nih kayak. Iya. Itu aja mungkin dari kami. Saya Sapawi Aljawi dan rekan saya Abdal. Wallahumma fiqh la qomitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.